Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita Ibu Irni mau nanya kabarnya dulu nih. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa. Semangat. Ulangi ya. Apa kabar teman-teman? Oke. Untuk adik-adik yang dari SD IT Al-Fadl atau yang dari SD di luar, selamat datang di lingkungan SMP IT Al-Fadl. Jadi, inilah SMP IT Al-Fadl. Bagaimana tadi tryoutnya bisa? Mudah? Gampang? Yakin juara 1? Yakin dong, kan soalnya gampang-gampang ya. Tadi soalnya dari ruang guru. Udah pada kenyang? Tadi kalau yang masih belum kenyang bisa cobain lagi, cicip-cicipin lagi makanan-makanan dari kakak-kakak SMP IT Al-Fadl. Sekarang di sini sambil makan sambil perhatiin yang di depan ya. Oke deh. Sambil makan, sambil perhatiin yang di depan. Ini ada kakak-kakak alumni dari SMP IT Al-Fadl. Udah jauh-jauh, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia. Sayang kalau nggak didengerin. Jadi sambil didengerin ya. Oke. Oke. Di sini Bu Irni mau bincang-bincang. Mau ngasih tahu ke kalian testimoni SMP IT Al-Fadl gitu. Karena sekarang PPDB SMP IT Al-Fadl masih buka pendaftaran. Masih ada di gelombang 1. Oke, jadi yang mau dapat kesempatan diskon, potongan harga, masuk di gelombang pertama. Ada setenya di sebelah kiri Bu Irni. Ada Bapak Encep. Kalian ibu-ibu yang sudah hadir yang mau masukin anaknya ke sini bisa langsung ke stand yang ada di sebelah kiri. Ada Bapak Encep dan ada Abidayat. Ya, oke. Sekarang kita tanya kakak-kakaknya ya. Gimana sih menurut kakak alumni tentang Al-Fadl? Biar kalian pada percaya kalau Al-Fadl itu enggak katanya-katanya doang, tapi beneran nih dari kakak-kakak alumni. Oke, kita tanya satu-satu ya. Oke, di sini ada 3 kakak alumni yang berbeda angkatan. Nah, nanti dari masing kakak-kakak boleh kenalan dulu ke adik-adiknya? Boleh? Oke, mulai dulu dari Kak Dava, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Irni sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang di acara Al-Fadl kali ini. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya itu Muhammad Dava Hermana Putra. Saya lulus di Al-Fadl itu dari angkatan 5. Dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Depok. Terima kasih. Jadi yang baju hitam ini namanya Kak Dava. Angkatan ke-5, sekarang sekolah di SMA 8 Depok. Oke, samping Kak Dava siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Oke, perkenalkan nama kakak Raihan Zain Zidan. Kakak ini angkatan ke-5, lulusan tahun 2020. Kakak ini sekarang bersekolah di SMAN 11 Depok. Tepatnya masih kelas 3. Ya. Oke, ini yang kedua namanya Kak Raihan Zaidan. Sekolah di SMA Negeri 11 Depok, kelas 3. Jadi Kak Dava kelas 3, Kak Raihan, Kak Zidan juga kelas 3. Oke, selanjutnya. Oke,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar Nasution. Saya alumni Al-Fadl angkatan 7, lulusan tahun 2023. Sekarang saya berada atau menempati kelas 10 di MAN 1 Bogor. Terima kasih. Oke, yang ini namanya Kak Rizky Akbar. Baru lulus kemarin, jadi angkatan ke-7. Sekarang Kak Rizky sekolah di MAN 1 Bogor ya Kak? MAN 1 Bogor. Oke, kasih tepuk tangan dulu ke Kak Dava, Kak Jidan, ke Kak Rizky. Sekarang selanjutnya Bu Iri mau tanya nih Kak. Setelah lulus dari Al-Fadl, Kakak sudah melanjutkan ke sekolah-sekolah lanjutan. Nah, bagaimana sih Kak keseruan selama sekolah di Al-Fadl waktu Kakak masih SMP dulu? Apa sih yang paling seru di Al-Fadl atau yang paling unik nih di Al-Fadl gitu sehingga adik-adiknya pengen loh masuk Al-Fadl kayak kakak-kakak gitu. Coba Kak diceritain. Oke, baik, terima kasih. Jadi selama di Al-Fadl itu tuh banyak kegiatan yang sekiranya tidak ada di SD. Nah, di Al-Fadl itu bukan berarti karena sekolah swasta, jadi konotasinya itu tidak ada apa-apa ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Malahan ketika kita sekolah di SMP Al-Fadl itu memiliki banyak kegiatan yang sangat-sangat banyak. Malah saya sendiri selalu seru gitu tiap tahunnya mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya, di Al-Fadl itu selalu mengadakan lomba di setiap event yang ada di satu tahun tersebut. Misalnya dalam literasi day dan lain sebagainya. Nah, lomba-lomba di Al-Fadl ini sangat berkompeten dan juga sangat menghasilkan siswa-siswa yang memiliki bakat tersebut. Contohnya, saya itu dulu sering ikut lomba pidato, lomba ceramah, dan itu tuh benar-benar akan tersalurkan ketika saya masuk SMA, terutama dalam segi public speaking saya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ya karena dulu saya dilatih di SMP Al-Fadl, dan itu tuh akan terlalu disalurkan. Jadi untuk ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian, menurut saya kalian jangan ragu untuk masuk di SMP Al-Fadl karena di sini kalian akan merasakan benefit yang akan kalian dapat dan juga kalian akan merasakan keseruan dalam hal-hal yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Ibu. Wah, keren banget. Kasih tepuk tangan buat Kak Dava. Jadi katanya di Al-Fadl itu banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya Kak Dava itu bisa bawa ke sekolah lanjutannya. Terutama adalah public speakingnya keren. Coba selanjutnya Kak Jidan. Menurut saya di Al-Fadl itu benar-benar bagus ya Bu. Dari basicnya saya sebagai atlet, saya selalu disupport penuh sama Al-Fadl. Dari mungkin dari perizinannya, dari materi-materi yang sering dikasih sama Al-Fadl, atau kan di sini juga ada ekskul futsal kan. Nah di sini adik-adik ada yang mau jadi atlet gak? Ada yang mau jadi atlet gak? Atlet futsal. Nah, Kak Jidan nih atlet futsal loh. Nah, jangan ragu kalau mau jadi atlet ke SMP Al-Fadl ini. Mungkin kalian mikirnya di SMP Al-Fadl ini nggak bisa berprestasi di bidang-bidang yang lain. Padahal enggak, di Al-Fadl itu kalian bisa disupport penuh. Kalian mau jadi atlet sepak bola, kalian mau jadi atlet, banyak ekskulnya di SMP Al-Fadl ini. Dan saya berpotensi tinggi bisa masuk lewat ke SMA negeri. Sekarang juga karena dari prestasi saya dan itu dibantu oleh Al-Fadl. Oh, luar biasa. Jadi Kak Zidan ini masuk ke sekolah lanjutannya lewat jalur prestasi. Karena Kak Zidan itu adalah atlet di bidang futsal atau sepak bola. Selama di Al-Fadl, Kak Zidan itu mengikuti kegiatan eskulnya futsal gitu. Jadi dia terus berkompetisi di luar, akhirnya menjadi sang juara, menjadi atlet besar. Itu semua dididik di awalnya di sekolah menengah pertama ya Kak ya. Gitu. Oke, kita dengerin lagi cerita Kak Rizky. Bagaimana Kak? Jadi ya Al-Fadl itu selalu mendukung siswa-siswinya untuk tampil di setiap acaranya ya. Kayak tadi lomba yang udah disampaikan sama Kak Dava. Jadi selain lomba, Al-Fadl juga ada namanya itu ini program yang namanya itu Kepbas. Kepbas itu kunjungan ke kampung Inggris. Nah, di kampung Inggris itu diikuti oleh siswa-siswi kelas 7 sama 8. Untuk kelas 9-nya itu opsional karena kan kalau di angkatan saya itu pas Kepbas kelas 9 itu hanya dibatasin 10 orang itu.
karena udah mendekati ujian sekolah. Nah, selama saya di Kepbas itu dari sini ya, dari Alfadel ke Parepare, Kediri, itu belajar banyak sekali. Itu belajar berapa setahu saya itu 8 hari ya. Ada liburnya itu di hari Minggu. Kita belajarnya itu ada belajar pidato, lalu kita belajar grammar ya. Grammar sebagaimana yang kita tahu ada simple present, simple past, past perfect, simple perfect dan banyak lagi ya. Lalu selain ada grammar, kita juga banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman kita karena kita kan nginapnya di asrama tuh. Jadi kita dapat bermain sama teman, komunikasi, lalu dapat meningkatkan silaturahmi dan sebagainya. Wah, jadi seru banget ya Kak ya. Jadi Kak Rizky ini nge-share pengalamannya, sharing ke kita kalau Kak Rizky ini pernah ikut Kepbas. Kepbas tahun ini pun kita ada program ke Pare, Kediri, Malang. Itu di sana kita belajar selama 10 hari tentang bahasa Inggris. Nah, Kak Rizky pun menceritakan pengalamannya tadi. Nggak cuma belajar, tapi bisa bermain sama teman-teman, menghabiskan waktunya bareng-bareng guru dan teman-teman di sana ya Kak Rizky buat belajar bersama. Seru-seru banget Kak. Nah, berarti dari cerita kakak ini ada gak sih satu hal yang paling dikangenin, dirinduin di Alfadel itu apa? Satu aja, kegiatan apa sih yang paling dirinduin, dikangenin, yang paling membekas di hati gitu? Apa kira-kira? Ada gak? Ada sih yang pastinya. Apa tuh? Kalau yang paling bikin berkenang itu setelah sholat duha Ibu Oh, biasanya. setelah sholat duha emang ada apa Kak? Nah, jadi setiap kita habis sholat duha, itu tuh biasanya AC di kelas itu kenceng banget Ibu. Dingin banget, sumpah. Oh, Jadi kita habis sholat, langsung masuk kelas, itu kerasnya kayak lebih enak aja. Oh, Bahkan gitu. sampai ketiduran. jadi katanya habis sholat duha masuk kelas AC-nya Langsung dingin enak aja banget. gitu, Bu. Oh, ngasih tahu kalau fasilitas di Alfadel itu ruang kelasnya udah ber-AC gitu. Jadi kalian nggak takut kegeraknya. Iya, Ibu. Oke, jadi udah banyak banget yang diceritain. Nanti kita lanjut lagi di podcast kedua. Sebelum Ibu tutup, satu kata buat Alfadel. Satu kata buat Alfadel ya Bu? Satu kata aja. Awesome sih Bu. Wisdom. Oke, kalau Jidan, satu kata buat Alfadel. The best. The best. Oke, kalau Rizky, satu kata buat Alfadel. Amazing. Amazing. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Buat adik-adik, sekali lagi yang mau ikut bergabung, yuk dari sekarang sebelum tutup pendaftarannya dan kuotanya keburu kehabisan. Oke? Dari Ibu, Dafa, Zidan, dan Rizky, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.